Apa sih syarat agar dapat dilakukannya restoratif justice? Nah, cerdas sekali nih sob pertanyaannya. Daging lagi aja nih. Yuk simak penjelasannya ya. Mohon perhatian bagi Sohib Justice yang belum subscribe, harap subscribe sekarang juga, karena penjelasan akan segera dimulai. Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kon di sini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Sistem peradilan pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif atau restoratif justice, yang berbeda dengan keadilan retributif atau menekankan keadilan pada pembalasan, dan keadilan restitutif atau menekankan keadilan pada ganti rugi. Konsep pendekatan restoratif justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya tersendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restoratif justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya, dan pelaku pun diberikan kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Adapun tentang mekanisme atau implementasi dari restoratif justice diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, khususnya pada pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif apabila terpenuhi syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah syarat material, meliputi tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum. Adapun prinsip pembatas, yang pertama pada pelaku, tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Dan yang kedua, pelaku bukan residivis. Adapun poin berikutnya adalah pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirimkan ke penuntut umum. Bagian kedua mengikuti syarat formil, meliputi pertama, adanya surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, yaitu pelapor dan terlapor. Yang kedua, adanya surat pernyataan perdamaian atau akta dading dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara. Isinya ada pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat. Hal ini diketahui oleh atasan penyidik. Yang ketiga, adanya berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Keempat, adanya rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif. Dan yang kelima, pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.
Demikian penjelasan teknis mengenai syarat dapat dilakukannya restoratif justice. Yang harus digarisbawahi adalah bahwa semua orang kedudukannya sama di hadapan hukum atau equality before the law. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.